Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai prosedur eksekusi di pengadilan. Kita langsung saja kepada prosedur eksekusi di pengadilan. Yang pertama, pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Pola Bindalmin dan peraturan terkait. Jadi biasanya pemohon eksekusi menyampaikan atau memberikan permohonan eksekusi kepada yang ditujukan kepada panitera pengadilan agama atau pengadilan yang memutus perkara tersebut. Yang kedua, ketua pengadilan menerbitkan penetapan untuk unmanning yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada saat sidang unmanning. Sidang unmanning itu sidang peringatan kepada termohon eksekusi untuk melaksanakan isi putusan. Yang ketiga, jurusita atau jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi. Selanjutnya, ketua pengadilan melaksanakan unmanning dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera, dan termohon eksekusi dalam sidang unmanning tersebut. Yang pertama, seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir agar terjadi transparansi antara pemohon dan termohon eksekusi. Yang kedua, ketua pengadilan menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi untuk melakukan isi putusan. Yang ketiga, panitera membuat berita acara sidang unmanning dan ditandatangani oleh ketua pengadilan dan panitera. Apabila dalam tempo 8 hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua pengadilan menerbitkan penetapan perintah eksekusi yang kelak nanti akan dilaksanakan oleh panitera pengadilan tersebut. Beberapa poin mengenai eksekusi adalah: yang pertama, dalam hal eksekusi putusan pengadilan atau mahkamah syariah yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka ketua pengadilan atau mahkamah syariah yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan atau mahkamah syariah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, ketua pengadilan atau mahkamah syariah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2010. Selanjutnya, dalam hal eksekusi diajukan perlawanan baik dari perlawan tersita maupun dari pihak ketiga. Untuk perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan atau mahkamah syariah yang dimintai bantuan. Apabila terjadi perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan pasal 206 ayat 6 RBG. Selanjutnya, dalam hal pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi ditangguhkan. Hal ini mengenai perlawanan eksekusi, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi adalah ketua pengadilan atau mahkamah syariah yang dimintai bantuannya sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2x24 jam melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya, termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut. Pasal 206 ayat 5 dan 7 RBG. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang. Pasal 259 RBG dan pasal 225 IR yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang, yaitu melalui lelang. Jika termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakan walaupun dengan bantuan alat negara, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan kepada ketua pengadilan agar termohon membayar sejumlah uang yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon.
Selanjutnya, ketua pengadilan wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut. Selanjutnya, poin selanjutnya, penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan atau ketua pengadilan agama. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan. Hal ini sesuai dengan pasal 214 sampai dengan 224 RBG. Selanjutnya, putusan yang menghukum tergugat untuk menyerahkan suatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara. Selanjutnya, eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi. Namun, bila diambil kembali oleh yang tereksekusi, upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib, yaitu pihak kepolisian, atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang, tanah, atau rumah tersebut. Selanjutnya, putusan pengadilan atas gugatan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa kedudukan berkuasa atau BEZIT. Jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan atau telah dieksekusi atas suatu barang dengan eksekusi real, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali atau PK, maka barang yang telah diserahkan kepada proses gugatan kepada pemilik semula sebagaimana pemulihan hak. Jadi ada pemulihan hak. Jadi pemulihan hak ini diajukan oleh pemohon kepada ketua pengadilan. Jadi jika putusan tersebut telah dieksekusi kemudian dibatalkan oleh PK, maka barang yang telah diserahkan kepada proses gugatan kepada pemilik. Nah, jadi pemulihan hak diajukan oleh pemohon kepada ketua pengadilan untuk dipulihkan kembali hak-hak yang eksekusi real ini kan adalah eksekusi terhadap suatu barang, tidak dilelang seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi real. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya. Jadi kalau misalkan sudah dialihkan lagi kepada pihak lain, maka dapat diajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya. Apabila putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar pengadilan yang mengesampingkan amar putusan, dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi walaupun ada perdamaian di luar pengadilan antara pihak pemohon dan termohon, tapi pada akhirnya diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah putusan dari pengadilan dengan mengesampingkan perdamaian yang telah diingkari oleh salah satu pihak tersebut. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikianlah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.